Halo adik-adik, ini adalah soal dan jawaban TVRI Live Streaming untuk hari Rabu 4 November 2020 SD kelas 4-6 tentang belajar pengawetan makanan ya. Untuk materi nanti akan ada di link deskripsi seperti biasa. Soal pertama, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pengemasan ikan laut agar tetap segar? Soal kedua, mengapa masakan Indonesia beragam? Dapatkah keragaman masakan Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan. Soal ketiga, coba jelaskan bagaimana cara memasak rendang dan apa yang menyebabkan rendang tahan lama. Untuk jawaban hanya sebagai panduan saja ya. Untuk soal pertama, jawabannya adalah hal yang harus diperhatikan dalam proses pengemasan ikan laut agar tetap segar. Di antaranya adalah pilih ikan yang berkualitas. Ikan yang segar adalah ikan dengan ciri-ciri mata ikan masih terlihat jernih, berbau asin seperti laut, bukan berbau amis. Insang ikan yang masih berwarna merah cerah, daging ikan masih terasa kenyal, dan warna ikan terang. Untuk mencuci ikan dengan bersih, pastikan untuk mencuci ikan dengan air yang bersih, kemudian buang sisik lendir serta bagian tubuh ikan yang mudah busuk, yaitu isi perut dan insangnya. Kalau tidak ingin baunya terlalu amis nantinya, ikan bisa juga diberikan dengan air garam atau perasan jeruk nipis sebelum disimpan ke dalam wadah. Lalu simpan di wadah tertutup. Hal ini agar bau ikan tidak menyebar kemana-mana sampai disimpan ke dalam lemari es. Lalu masukkan ke dalam freezer. Kesegaran ikan dapat terus terjaga asal ikan tetap disimpan dalam freezer. Kemudian jauhkan dari bahan makanan lainnya, pisahkan ikan dari bahan makanan lain. Hal ini agar cita rasa masakan lain itu tidak terpengaruh oleh bau ikan yang amis. Kemudian pisahkan pula ikan dari makanan lain yang punya bau menyengat. Hal ini agar ikan tidak terpengaruh bau makanan lain yang dapat terkontaminasi ikan. Untuk soal kedua, jawabannya masakan Indonesia beragam karena dipengaruhi oleh keragaman geografi alam dan juga pada proses sumber daya manusianya. Di antaranya riwayat budaya, agama, politik, hingga sejarah di masa silam. Semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Keragaman masakan ini tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengolah makanan khas Nusantara dengan bumbu-bumbu khas Indonesia yang tidak terdapat di mancanegara, dan membuat gerai-gerai makanan khas Nusantara hingga turis mancanegara datang untuk menikmati makanan khas Indonesia, serta mengolah pengolahan makanan tersebut dengan baik agar dapat dibawa pulang oleh turis tersebut dan menjadi oleh-oleh yang dapat dibanggakan turis. Dengan cara pengolahan makanan tersebut dan mendatangkan turis mancanegara, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk soal ketiga, sebelum mengetahui cara memasak rendang, ketahui juga bahan-bahan untuk membuat rendang sebagai berikut ya. Yaitu 1 kg daging sapi, 1 lembar daun jeruk, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, santan dari 4 butir kelapa, 3 sendok makan garam. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, jahe, laos, serai. Cara membuatnya kalian bisa lihat di sini ya. Kalau sekiranya kecepatan, kalian bisa pause video ini. Nah, yang menyebabkan rendang tahan lama ini disebabkan karena adanya kandungan rempah-rempah yang bisa mengusir bakteri yang membuat masakan menjadi busuk. Cara memasak rendang juga harus sampai benar-benar kering dalam waktu yang lama. Nah, cara penyimpanan rendang dengan memisahkan rendang yang tidak segera konsumsi ke dalam wadah atau kemasan kecil yang tertutup rapat, lalu kemudian disimpan ke dalam lemari pendingin ya, bukan freezer. Jika ingin mengkonsumsinya, maka tinggal dihangatkan kembali. Oke adik-adik, itulah soal dan jawaban TVRI Live Streaming untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.